Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal dari kelas 10C. Di video kali ini saya akan menjelaskan modul 6 menganalisis kriteria bencana kebakaran hutan dan lahan bagian A dan B. Bagian A, konsep dasar kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan semula dianggap terjadi secara alami, tetapi kemungkinan manusia mempunyai peran dalam memulai kebakaran di milenium terakhir ini. Pertama, untuk memudahkan perburuan, dan selanjutnya untuk membuka peta-peta pertanian di dalam hutan. Istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan pada prinsipnya adalah dua hal yang berbeda, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkannya. Kebakaran hutan yang terjadi sekarang ini di Indonesia adalah pembakaran yang sengaja dilakukan. Kebakaran hutan adalah pembakaran yang pembelajarannya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alami dari hutan seperti serasa, rumput, ranting atau cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan, dan pohon-pohon. Kebakaran hutan yang bukan dilakukan secara sengaja pada areal-areal yang tidak direncanakan. Kebakaran hutan yang tidak terkendali dapat mengaruhi kondisi lingkungan hutan ke arah kerusakan yang tidak terjaganya ekosistem hutan tersebut. Perlindungan hutan terhadap kebakaran hutan harus bersifat dinamis dalam pengelolaannya karena kebakaran hutan juga merupakan bagian dalam ekosistem. Bagian B, unsur-unsur pembentuk kebakaran hutan dan lahan. 1. Bahan bakar yang potensial. Hutan merupakan penyedia bahan bakar bagi proses kebakaran, sehingga banyak kasus kebakaran yang melibatkan komponen penyusun hutan di dalamnya. Pohon merupakan komponen penyusun hutan yang utama dan berfungsi sebagai bahan bakar dalam proses kebakaran hutan. Disebutkan bahwa keberadaan pohon-pohon di dalam hutan memiliki tingkat kemudahan terbakar yang berbeda. Pohon-pohon yang berdaun lebar lebih sulit terbakar apabila dibandingkan pohon-pohon berdaun jarum yang banyak mengandung resin di dalamnya. Setelah pohon jenis perdu, belukar, dan tumbuhan bawah yang terdapat di dalam hutan merupakan bahan bakar yang juga potensial apabila terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Semak belukar pada hutan jati yang sedang meranggas di musim kemarau paling mudah terbakar apabila dibandingkan dengan semak belukar yang terdapat di hutan alam. Penyebaran bahan bakar untuk proses kebakaran hutan dan lahan tersebut dapat menjalar dari tajuk pohon ke semak belukar di bawahnya untuk kemudian sampai ke rumput dan serasa di lantai hutan. Rumput dan serasa lantai hutan merupakan lapisan paling bawah yang dapat membentuk lidah api pada saat kebakaran hutan terjadi. Di samping pohon kecil, perdu, semak belukar, rumput dan serasa di dalam hutan seringkali dijumpai pohon mati yang masih berdiri, tetapi kondisinya sudah mengering. Pohon mati ini banyak dijumpai pada areal bekas tebangan atau terserang hama dan penyakit, dan seringkali mengering sehingga merupakan bahan bakar yang potensial dan mudah terbakar. 2. Oksigen atau udara. Unsur kedua dalam pembentuk kebakaran hutan dan lahan adalah adanya oksigen atau udara. Hutan merupakan penghasil oksigen terbesar di bumi, sehingga dalam terbentuknya proses kebakaran hutan, oksigen dapat dijumpai dalam jumlah yang berlimpah. Oksigen banyak terdapat di dalam lapisan tajuk, sampai dengan di antar serasa di dasar lantai hutan. Namun, ada beberapa tipe hutan yang memiliki kondisi tanah minim oksigen, misalnya hutan dengan tanah gambut. Oksigen merupakan faktor yang membentuk besar kecilnya sebuah kebakaran hutan, sebagai contoh pada hutan dengan kandungan oksigen berlimpah, maka nyala kebakaran hutan akan besar. Sedangkan pada kebakaran hutan di lahan gambut yang minum oksigen, nyalanya cenderung kecil atau bahkan tidak ada sama sekali nyala kebakaran lahannya. 3. Penyalaan api. Mekanisme unsur kebakaran yang terakhir, yaitu penyalaan api yang terjadi secara alami di hutan, adalah akibat adanya petir dan aktivitas gejala vulkanik. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.